Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan pelajaran matematika, yaitu materi tentang perkalian bilangan desimal. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian, siapkan buku matematikanya, dan alat tulis yang diperlukan. Baik anak-anakku yang terkasih, untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perkalian bilangan desimal dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengubah menjadi bentuk pecahan. Yang kedua yaitu dengan cara perkalian biasa. Untuk itu kalian fokus ke materi yang akan Bapak sampaikan. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita mulai pembelajarannya, yaitu perkalian bilangan pecahan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Nah, di situ ada 3 soal contoh yang bisa Bapak berikan. Kemudian cara kedua juga sama dengan 3 contoh soal yang Bapak berikan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama 0,2 dikali 0,15. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Nah, kita punya prinsip bahwa di belakang angka koma, kalau misalkan 1 berarti 10, di belakang koma 2 angka berarti 100, 3 angka di belakang koma 1000 dan sebagainya. Maka kalian perlu perhatikan dengan baik berapa angka di belakang koma. Contoh 0,2. Nah, kita rubah dulu menjadi pecahan. Berarti 2/10. Kenapa per 10? Karena di belakang angka koma itu ada 1 angka, berarti 10. Kemudian yang kedua 0,15. Nah, di belakang angka koma itu ada 2 angka, berarti per 100. Maka tulis angka 15. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, maka kalian kalikan antara 2/10 kemudian kali 15/100. Nah, kan? Gampang. Nah, sekarang 2 itu kali 15 sama dengan 30. Kemudian 10 kali 100 sama dengan 1000. Nah, gitu ya. Nah, karena ada angka nolnya bisa dicoret 1. Nah, menjadi 3/100. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana yang 3/100 ini dikembalikan lagi menjadi desimal. Ya kan? Nah, caranya sekarang lihat, 100 itu adalah 2 angka di belakang koma. Berarti 0,x kayak gitu kan. Nah, ini 2 angka di belakang koma, x nya 2 kali berarti, ya kan. Nah, tulis angka 3 di paling ujung karena 3/100. Kemudian yang ini nggak ada angka lagi ya, jadi 0. Komanya dikatasin di sini, dikatasin, berarti komanya dikatasin di sini. Kemudian angka 0, maka hasil akhirnya adalah 0,03. Jadi 3/100 itu adalah sama dengan 0,03. Begitu ya. Nah, itu cara mengubahnya kalau sudah terbentuk bilangan pecahan. Perhatikan dulu, pahami ya, sebelum kita ke contoh yang kedua.
Oke. Baik, sekarang kita contoh yang kedua. 0,35 itu dikali 0,4. Nah, ubah dulu. Ini menjadi berapa? Karena di belakang koma itu ada 2, berarti per 100. Kemudian tulis angka 35-nya. Kemudian kali. Sekarang 0,4, satu angka di belakang koma berarti 10. Ya kan? Tulis angka 4-nya. Nah, begitu. Udah begini ya kalikan. 35 dikali 4. Ya, berapa? 140. Kemudian 100 dikali 10 yaitu 1000. Nolnya ada berapa? Ada 3. Maka ini bisa dicoret 1, tinggal 14 per 100. Itu ya. Baru ini jadikan pecahan ya, bilangan desimal. Kalau per 100 berarti di belakang koma ada berapa angka? 2. 0, x, saya bilang x ya, x, ya kan? Nah, angka 14 simpan di mana? Dari ujung. Ini 4, ini 1, oh ini koma, ini 0. Maka hasilnya menjadi 0,14. Ini hasilnya. Ya. Tuh. Semoga di sini lebih paham. Mudah-mudahan lebih paham. Nah, kita akan berikan contoh yang ketiga supaya lebih paham, ya. Angkanya adalah 1,4. Nah, loh ini nggak pakai 0 sekarang nih. Kali 1,05. Sama seperti tadi. Karena yang 1,4 itu di belakangnya satu angka ya berarti 10. Tulis saja 14 gitu, ya kan? Kali di 1,05 di belakang koma ada berapa angka? Ya 2 ya 100. Nah, kemudian tulis utuhnya 105. Nah, sekarang kita hitung. 105 dikali 14 adalah 1470, kan? Per berapa? 10 kali 100 ya 1000. Nolnya ada berapa? 3. Oke, ada nolnya, kita coret 1 deh ya. Nah, berarti tinggal 147 per 100, kan? Sekarang karena 100 itu di belakang koma itu harus ada 2, berarti di sini aja 0 aja nggak apa-apa ya. Kemudian x di sini, ya kan? Nah, tulis ini angka 7 di sini, kemudian ini angka 4, angka satunya di mana? Setelah koma di sini angka 0-nya ganti 1. Oke. Jadi hasilnya adalah 1,47 gitu. Jadi hasil perkalian antara 1,4 dengan kali 1,05 hasilnya adalah 1,47. Begitu caranya. Ya. Nah, itu menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Baik, sampai situ mungkin ada yang masih kurang ngerti. Nanti tonton videonya berkali-kali saja ya sampai kalian mengerti dan paham. Ya, baik anak-anak yang terkasih, sekarang akan kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu cara perkalian biasa. Ya, bagaimana caranya sih? Ya, baik, kita akan bahas nomor 1. Perkalian biasa 0, di bawah aja, ke bawahan ya, ke bawahan. Oke. 0,5 ya dikali 0,25. Caranya bagaimana? Nah, di sini
di belakang yang 0,5 ini, di belakang komanya ya berapa angka? 1, ya kan? Kemudian 0,25 di belakang koma ada berapa angka? 2. Oke. Nah, kita jumlahkan. Set. Jadi ada berapa? 3. Oh, berarti nanti di belakang koma harus 3. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita copot menjadi 5. 0 komanya hilangin aja komanya. Kemudian kali 25. Berapakah? 25 kali 5 125. Oke. Nah, karena ini di belakang koma ada harus 3, maka harus begini, ya kan? Formatnya 0,x ada 3 tuh, karena ini 3, ya kan? Nah, 3. Nah, maka yang X terakhir isi dengan angka 5. Kemudian berikutnya angka 2 yang sesuai ini nih, ya kan? Kemudian ini 1, ini koma, ini 0. Oh, berarti menjadi 0,125 gitu. Maka 0,5 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,125. Nah, itu kalau menggunakan perkalian biasa. Dicopot dulu 0 komanya copot dulu ya. Betul. Paham ya? Nah, baik, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. 0,2 dikali 0,35. Oke. Ya. 0,2 di belakang komanya ada berapa? Oke, 1. Kemudian 0,35 ada 2. Maka kalau kita jumlahkan harus menjadi 3. Nah, ini utang kita ya, bahwa nanti harus di belakang koma itu harus 3 angka, gitu kan? Nah, ini copot dulu menjadi angka 2, ini menjadi 35. Oke. Nah, berapakah? Jadi 70 karena 2 kali 35, ya kan? Oke. Nah, ketika 70 ini harus di belakangnya ada 3, 0,x. Ini ada 3 kan? Tuh, ya kan? 3. Nah, yang terakhir ini tulis 0 karena 70, ya kan? Yang kedua adalah 7. Yang ketiga adalah 0 lagi karena nggak ada. Ini 0, maka hasilnya adalah 0,07, atau kita singkat bisa, karena 0 paling belakang itu tidak berfungsi, maka hasilnya 0,07 saja. Nah, ini ya. Jadi perkalian antara 0,2 dikali 0,35 yaitu hasilnya 0,07. Begitu ya. Tolong dipahami dengan baik, dengan seksama, dengan teliti ya, bagaimana caranya. Nah, bagaimana nanti juga penerapannya terhadap angka-angka yang lainnya. Terakhir Bapak kasih contoh yaitu 2,3 dikali 0,2. Nah, 2,3 ada berapa di belakang koma? 1. Ini 0,2 juga 1, berarti jumlahnya harus 2. Oke, ya. Nah, sekarang dicopot jadi 23. Kemudian ini dicopot jadi 2. Maka 23 kali 2 yaitu 46. Sedangkan format yang diinginkan nanti adalah di belakang koma ada 2, 0,x. Kan gitu. Maka ini isi 6, yang X ini diganti 4, 0-nya tetap, berarti hasilnya 0,46. Maka 2,3 dikali 0,2
hasilnya 0,46. Begitu anak-anak caranya, gampang kan? Jadi kalian pahami dulu apa yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Kalian boleh memilih cara yang mana saja, tergantung kalian yang menurut kalian mudah. Apakah mau pakai cara satu boleh, atau cara dua boleh, atau mungkin kalian bereksplor. Pak, saya punya cara sendiri. Silahkan, Bapak tidak menutup kreativitas kalian. Mau pakai cara yang mana silahkan. Jadi yang Bapak berikan ini adalah alternatif buat kalian. Siapa tahu dari beberapa cara yang Bapak berikan, ini yang mudah ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.